otonomi berasal dari dua kata, yaitu auto berarti sendiri dan nomos berarti rumah tangga atau urusan pemerintahan. Otonomi dengan demikian berarti mengurus rumah tangga sendiri. Dengan mendampingkan kata ekonomi dengan kata daerah, maka istilah mengurus rumah tangga sendiri mengandung makna memperoleh kekuasaan dari pusat dan mengatur atau menyelenggarakan rumah tangga pemerintahan daerah sendiri. Menurut undang-undang, otonomi daerah adalah wewenang, hak dan kewajiban suatu daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat yang berada dan menetap di dalam daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Menurut aspirasi masyarakat untuk mengingatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Menurut Prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat, pelaksanaan otonomi daerah selain berlandasan pada acuan hukum juga sebagai implementasi tuntunan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Selanjutnya, pengertian otonomi daerah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sugeng Istianto, otonomi daerah adalah sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah. Yang kedua, menurut Syarif Saleh, otonomi daerah merupakan hak yang mengatur serta memerintah daerahnya sendiri, di mana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat. Yang ketiga, menurut Kansil, otonomi daerah adalah hak, wewenang serta kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang masih berlaku. Yang keempat, menurut Wijaja, otonomi daerah merupakan salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan yang pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa dan negara secara menyeluruh dengan upaya yang lebih baik dalam mendekatkan berbagai tujuan penyelenggaraan pemerintahan agar terwujudnya cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Menurut Philip Mangkut, otonomi daerah merupakan hak dari masyarakat sipil untuk mendapatkan kesempatan serta perlakuan yang sama, baik dalam hal mengekspresikan, berusaha mempertahankan kepentingan mereka masing-masing, dan ikut serta dalam mengendalikan penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. 6. Menurut Benjamin Hossein, otonomi daerah merupakan pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional negara secara informal berada di luar pemerintah pusat. 7. Menurut Marium, otonomi daerah merupakan kewenangan atau kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah agar memungkinkan mereka dalam membuat inisiatif sendiri untuk mengatur dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki daerahnya. 6. Ayat 8. Menurut Vincent Lemnius, otonomi daerah adalah kebebasan atau kewenangan dalam membuat keputusan politik serta administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum Otonomi Daerah. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945, amandemen kedua yang terdiri dari pasal 18 ayat 1 sampai 7, pasal 18A ayat 1 dan 2, dan pasal 18B ayat 1 dan 2. Yang kedua, Ketetapan MPR RI nomor 15 /MPR /1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Yang ketiga, Ketetapan MPR RI nomor 4 /MPR /2000 mengenai rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Yang keempat,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pusat. Penerapan otonomi daerah. Penerapan atau pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menjadi titik fokus penting dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah bisa disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan ciri khas masing-masing daerah. Otonomi daerah mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yang ketiga, tujuan otonomi daerah. Hal-hal yang berkaitan dengan otonomi daerah penting untuk diketahui. Salah satunya adalah tujuan dari otonomi daerah. Yang pertama, tujuan dari otonomi daerah yaitu mengetahui masalah-masalah yang menjadi kewenangan atau acuan program suatu daerah dalam meningkatkan produktivitas dalam bidang tertentu. Yang kedua, mengetahui sejauh mana arah dan sasaran suatu daerah dalam pencapaian menuju suatu daerah yang otonom. Yang ketiga, mengetahui tingkat keberhasilan dalam pencapaian program atau bidang tertentu sehingga suatu daerah bisa menjadi daerah otonom. Dari berbagai sisi, otonomi daerah juga memiliki tujuannya masing-masing. Tujuan otonomi daerah dari berbagai sisi diantaranya. Yang pertama, dari sisi politik. Dari sisi politik, tujuan otonomi daerah yakni harus dipahami bahwa tujuan otonomi daerah sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif. Yang kedua, dari segi ekonomi. Tujuan otonomi daerah dari segi ekonomi yakni terbukanya peluang bagi pemerintah di daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi. Yang ketiga, dari segi sosial. Dari segi sosial, tujuan otonomi daerah yakni menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan di sekitarnya. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu 4 prinsip otonomi daerah. Dalam menerapkan sistem pelaksanaannya, terdapat 3 macam bentuk otonomi daerah, yang dimana memiliki fungsi berbeda-beda yaitu sebagai berikut. 1. Otonomi tidak terbatas. Prinsip yang diterapkan pada otonomi tidak terbatas ini adalah memberikan wewenang terhadap sebuah daerah untuk melakukan pengurusan dan pengaturan dalam pemerintahan yang mencakup seluruh bidang, akan tetapi masih terdapat batasan-batasan tertentu yang bukan merupakan urusan-urusannya karena sudah melampaui bagian-bagian sistem pemerintahan daerah, misalnya urusan politik luar negeri dan urusan keamanan nasional. 2. Otonomi nyata. Prinsip yang diterapkan pada otonomi nyata ini adalah memberikan wewenang terhadap sebuah daerah didasari oleh kewajiban tugas yang sudah ditentukan. Hal ini diterapkan agar daerah yang diberi wewenang tersebut dapat tumbuh berkembang. 3. Yaitu otonomi tanggung jawab. Prinsip yang diterapkan pada otonomi tanggung jawab ini adalah memberikan wewenang terhadap suatu daerah dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat-rakyatnya. Contoh otonomi daerah. Salah satu contoh otonomi daerah yaitu suatu kebebasan pemerintah dalam membuat kebijakan daerah. Pemerintah daerah tersebut bisa berupa gubernur, bupati, camat, kepala desa, ketua RW, hingga ketua RT
diperbolehkan membuat kebijakan serta kewenangan dalam ruang lingkup wilayah yang dipimpinnya. Namun dalam membuat kebijakan tersebut harus memperhatikan nilai dan norma yang berlaku. Dibutuhkan persetujuan dari pemerintah pusat terlebih dahulu agar pelaksanaan kebijaksanaan dapat diperlakukan. Tentu saja pemerintahan daerah akan mengetahui kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi di wilayahnya sendiri sehingga dapat membuat kebijakan yang relevan dengan keadaan. Yang kelima, ada asas otonomi daerah. Asas-asas untuk menyelenggarakan otonomi daerah pada dasarnya ada 3. Yang pertama ada asas desentralisasi. Asas ini bermakna adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonomi berdasarkan struktur negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ada asas dekonsentrasi. Asas ini bermakna adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai representasinya di tingkat daerah. Yang ketiga ada asas tugas pembantuan. Asas ini bermakna bahwa terdapat sebuah penugasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada suatu daerah otonom dan oleh kepala daerah kepada kepala desa dalam rangka melaksanakan tugas tertentu yang disertai adanya ketentuan tentang pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.